Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada, selamat pagi. Kita bersyukur pada pagi hari ini untuk setiap anugerah berkat pemeliharaan Tuhan yang Tuhan boleh berikan kepada kita. Kita mau datang pagi ini kepada Dia untuk menyembah Dia. Kita mau menyembah mengagungkan nama-Nya. Kita mau memuliakan nama-Nya. Saat ini ku
datang dalam hadirat-Mu, ku pandang wajah-Mu tersenyum penuh kasih, ku ucapkan selamat pagi Bapa terkasih. Ku yakin berkat-Mu sepanjang hari ini. Saat ini ku datang dalam hadirat-Mu, ku pandang wajah-Mu tersenyum penuh kasih, ku ucapkan selamat pagi Bapa terkasih. Ku yakin berkat-Mu sepanjang hari ini. Glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, haleluya, glory, 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 haleluya, haleluya, glory, haleluya, haleluya, glory, haleluya. Kami sembah Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan Tuhan, kami muliakan, kami sembah, kami tinggikan, kami sembah Tuhan. Glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, haleluya, glory, haleluya, haleluya, glory, haleluya, haleluya, glory, haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu saja Tuhan. Biarlah segala puji-pujian hanya bagi Tuhan saja. Engkau Allah yang layak ditinggikan, Engkau Allah yang layak disembah. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini untuk setiap kebaikan demi kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami juga menyadari Tuhan anugerah yang sangat besar bagi kami. Kehidupan Tuhan, bahkan Tuhan juga keselamatan yang Tuhan telah karuniakan kepada kami.
Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau berkenan akan setiap pujian penyembahan kami pagi hari ini. Tuhan, kami juga rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nyatakan kepada kami semuanya, Tuhan, apa yang Tuhan inginkan. Dan biarlah Tuhan, Engkau boleh sungguh menyapa kami setiap pribadi, dimanapun kami berada melalui firman Tuhan yang akan kami baca bersama-sama dan akan kami renungkan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-9. 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-8 dan 9. Mari kita membaca bersama-sama. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara, ayat ini ayat yang paling sering dikutip untuk kita berbicara tentang tata ibadah dalam gereja yang memuat tentang pengakuan dosa. Jadi biasanya berita anugerahnya dibaca tentang ini. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada pada kita. Ayat 9, jika kita mengaku dosa kita. Saudara-saudara, ketika kita berbicara tentang pengakuan dosa, memang dalam liturgi gereja Metodis, pengakuan dosa itu ada dalam tata ibadah itu. Dan saudara, sadarkah kita bahwa sebetulnya pengakuan dosa itu bukan hanya bagian dari tata ibadah itu. Bukan hanya satu bagian dari tata ibadah itu. Dan pengakuan dosa itu sebetulnya bukan juga sekedar doa. Tapi pagi hari ini saya ingin menyampaikan kepada kita bahwa salah satu segi penyembahan itu adalah pengakuan dosa. Jadi pengakuan dosa itu juga penyembahan. Saudara, kita menyembah Allah dan memuliakan Allah, ya, apabila kita mengaku dosa kita. Jadi mengaku dosa itu berarti kita sedang menyembah Allah. Kita sedang memuliakan Allah. Karena kita menyadari yang berdosa adalah kita. Kita menyadari yang bersalah adalah kita. Saudara, kita jarang berpikir demikian kan? Karena kita berpikir pengakuan dosa itu ya doa. Tapi pagi hari ini kita mengerti. Itu berarti saudaraku, ketika kita masuk dalam pengakuan dosa, kesungguhan hati kita pun sangat penting. Kalau kemarin kita berbicara, kalau nggak sepenuh hati, nggak sungguh-sungguh itu, kita bukan hanya berpura-pura, tapi kita menghina Tuhan. Kita mengaku dosa, tapi kita nggak dari sepenuh hati kita. Itu artinya kita nggak mengakui dosa kita sebenarnya. Kita ngeledek kita. Sama dengan yang kemarin, berarti kita sedang menghina. Saudara, apabila kita mengaku dosa kita, sebenarnya apa yang sedang terjadi? Berarti saya dan saudara sedang merendahkan diri di hadapan Allah. Berarti sedang mengakui kekudusannya. Kita sedang mengakui kesuciannya. Kita sedang mengalami kesetiaannya. Kita sedang mengalami kebenarannya dalam mengampuni kita. Kebenaran Allah dalam menyucikan dosa kita. Kebenaran Allah dalam pengorbanannya. Kebenaran Allah dalam menerima hukuman
apapun yang mungkin diberikan kepada kita, dan karenanya kita memuliakan Tuhan. Saudara, kalau kita tiba-tiba dikenakan sanksi dalam kehidupan nyata ya, padahal dia tidak bersalah. Yang salah siapa? Yang mengenakan sanksi kan? Tapi ketika dia memang mengakui, iya saya bersalah, saya siap menerima sanksi itu, berarti kita sedang mengatakan, oh kamu pemberi sanksi, kamu memang fair, kamu adil. Jadi ketika kita mengakui dosa kita, kita sedang menyatakan keadilan Allah. Dan apalagi ketika Allah menebus dosa kita, kita sedang menyatakan kemurahan hati Allah. Penebusan, karya penebusan yang Allah berikan. Saudara, dengan demikian ketika kita berbicara tentang pengakuan dosa, berarti memiliki dua fungsi. Yang pertama sebagai tindakan kita, tindak penyembahan. Itu pengaku dosa. Yang kedua, sebagai persiapan bagi orang-orang berdosa untuk bertobat. Dari sebagai tindakan penyembahan di satu sisi persiapan untuk kita bertobat. Saudara, kalau saudara kita membaca dalam Ibrani 9, ya, Ibrani 9, saudara, ayat itu dikatakan begini, cuplikannya, ya, bahwa pembersihan menyucikan hati nurani untuk beribadah kepada Allah yang hidup. Penyucian. Nah, kalau saudara dan saya tidak mengakui dosa kita, apa yang mau disucikan? Saudara, karya pembersihan, karya penyucian yang dilakukan Allah itu ya terjadi dalam pengakuan dosa, dan pengampunan merupakan persiapan yang penting untuk menyembah. Jadi pengakuan kita memperlihatkan karya penebusan Tuhan, dan sekaligus merupakan ketika kita mengaku, kita siap meninggikan dan memuliakan Tuhan. Saudara, di dalam perjanjian lama ada kisah ketika orang-orang Israel di bawah pimpinan Yosua setelah mengarahkan Yeriko, ya, setelah mengalahkan Yeriko. Yeriko itu kota yang besar. Kemudian mereka berperang melawan kota yang kecil, namanya Ai, ya, Ai, kotanya Ai, ya, Ai, ya. Kota kecil sekali, sehingga secara sederhana gampang lah. Tapi orang Israel kalah. Sudah ketika mengalami kekalahan, Yosua langsung peka. Pasti ada yang bersalah di antara kami. Diperiksalah satu persatu. Dan Yosua berkata kepada Ahan, apa dia bilang? Ya, anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel dan mengakulah di hadapannya. Katakanlah kepadaku apa yang telah kau perbuat. Jangan sembunyikan kepadaku. Saudara, Ahan melakukan dosa. Karena dosa yang tidak diakui itu, semua orang menanggung akibatnya. Orang akan bilang, kenapa Tuhan? Tuhan gak menyertai kami. Padahal bukan Tuhan gak menyertai umat Israel, tapi karena ada orang yang melakukan pelanggaran dan tidak mengaku. Sudah bayangkan, jika kita adalah Ahan itu, kita berbuat kesalahan, orang menanggung hukumannya, dan semua orang bertanya-tanya, bahkan mungkin menyalahkan Tuhan. Betapa dosa seseorang yang tidak diakui itu sungguh-sungguh bukan hanya tidak mempermuliakan Tuhan,
mencelakakan orang lain. Dan ujungnya orang akan menyalahkan Tuhan. Maka saudara mengaku dosa. Di tengah-tengah keluargamu jika engkau memiliki dosa, mengakulah dosa di hadapan Tuhan. Jangan karena kesalahanmu, keluargamu itu memikul semuanya. Dan mereka berkata-kata, Tuhan, kenapa sih Tuhan? Kami setia. Padahal karena engkau berbuat dosa. Saudara, mengaku dosa berarti memuliakan Allah. Atau kalau bisa kita katakan mengaku dosa dan memuliakan Allah itu sejajar. Omong kosong kita mau memuliakan Allah kalau kita nggak mau pernah mengaku dosa kita. Kita sombong. Kita nggak pernah mengakui dosa kita. Saudara, kalau kita menghadap tata hadirat Allah yang kudus, yang suci, saudara, roh kita dan roh Allah berdialog dan kita boleh menyadari betapa kita orang berdosa. Sesuatu yang kita tidak bisa tahan. Untuk kita merendahkan hati kita, Tuhan ampuni kami, dosa kami, kesalahan kami. Sesuatu yang tidak bisa kita tahan. Apalagi sembunyikan. Gak mungkin. Kalau memang kau menyembah Tuhan. Tapi kalau engkau nyaman dengan dosamu, engkau tidak pernah mengakui dosamu apa-apa, ada kemungkinan besar engkau belum menyembah Tuhan. Saudara, mengaku dosa adalah memuliakan Allah. Mengaku dosa membuktikan Allah tidak bersalah. Mengakui bahwa Ia kudus ketika Ia bertindak dalam menghukum kejahatan. Tapi kalau engkau tidak mengaku, seperti Ahan kan, orang bertanya-tanya, Tuhan kok nggak mimpin kami sih? Saudara, pengakuan dosa menghindarkan Allah dari tuduhan jahat. Apapun ketika dia menghukum kita atau menghukum orang lain. Saudara, mari kita mengaku dosa kita. Mengaku dosa berarti saya dan saudara juga mengaku bahwa Allah melakukan apa yang harus Dia lakukan. Mengaku dosa berarti sedang mengatakan bahwa Allah benar. Kita tidak akan bisa memuliakan Allah tanpa mengaku dosa-dosa kita di hadapannya. Tuhan, kami orang berdosa. Ampuni setiap kesalahan kami. Ajar kami untuk kami rendah hati, mengaku bahwa setiap kesalahan yang kami perbuat secara pribadi. Jadikan hatiku tahir, ya Allah, dan perbaruilah batinku. Jadikan hatiku tahir, ya Allah, dan perbaruilah batinku. Jangan buang aku dari hadapanmu, jangan ambil rohmu dariku. Bangkitkan lagi bahagia keselamatanku, dan perbaruilah batinku. Jangan buang aku, jangan buang aku dari hadapanmu, jangan ambil rohmu dariku. Bangkitkan lagi bahagia keselamatanku, dan perbaruilah batinku, dan perbaruilah batinku, dan perbaruilah
perbaruilah batinku. Tuhan, kami datang kepadamu, kami mengaku untuk setiap kesalahan dan pelanggaran kami. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami. Ampuni kami kalau selama ini kami juga sombong. Kami begitu angkuh. Kami tidak menyadari dengan kesombongan kami telah merendahkan Engkau. Kami telah membuat Engkau dituduh tidak adil. Kami telah menyebabkan kesulitan bagi banyak orang. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang menyadarkan kami betapa kami tidak mungkin menyembah Engkau tanpa kami memiliki kerendahan hati untuk mengaku dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Tuhan, kami rindu, kami berkenan di hadapan-Mu. Bersihkanlah hati kami, sucikanlah hati kami, dan biarkan kami mengaku bahwa setiap kesalahan demi kesalahan yang kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Nyatakan Tuhan kebenaran-Mu di tengah-tengah kami. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini. Dan kami semakin menyadari betapa kami kadang membutuhkan komunitas yang boleh memampukan kami untuk boleh mengingatkan kami, di mana kami perlu menyadari akan setiap kesalahan kami dan mengakuinya di hadapan-Mu. Bapa di surga, kami berdoa untuk setiap komunitas yang ada di dalam gereja-gereja kami. Kami bersyukur untuk setiap komunitas yang ada, baik komunitas-komunitas kecil maupun komunitas kategorial dalam tingkatannya. Tuhan, kami rindu sungguh-sungguh tergabung di dalamnya. Kami menyadari Tuhan rancang untuk hidup, untuk berkomunitas, bukan pribadi kami. Tuhan, kami bersyukur kalau ada di sekeliling kami teman-teman yang mengingatkan kami akan setiap kesalahan kami. Bahkan kami bersyukur kalau di tengah-tengah keluarga, Tuhan juga boleh menempatkan anggota keluarga kami yang begitu peka untuk terus mengingatkan kami akan kelalaian, akan kesalahan kami. Sehingga kami boleh Tuhan mengaku buat setiap kesalahan kami. Tuhan, nyatakan kepada kami terus penyertaan-Mu. Kami pagi ini juga berdoa Tuhan. Kami berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang oleh karena melakukan kesalahan ataupun memiliki pengalaman yang tidak baik, mereka menjauhkan diri dari persekutuan. Bahkan mereka hanya Tuhan sama sekali jauh dari persekutuan, atau mereka yang tidak mau bergabung dalam persekutuan kecil kecuali dalam ibadah raya minggu. Kami doakan Tuhan, kami rindu mereka mengerti kebenaran ini, betapa kami membutuhkan komunitas itu. Dan Tuhan, kami juga mau datang ke hadirat Tuhan. Kami menyerahkan buat setiap kehidupan kami. Saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, Tuhan, kami terus percayakan kepada Engkau. Tuhanlah yang menyertai, Tuhanlah yang memimpin, Tuhanlah yang memberkati. Dan Tuhan juga yang senantiasa memelihara buat kehidupan saudara kami ini. Dalam kondisi sakitnya, biarlah dia boleh sungguh merasakan betapa Tuhan menyertai. Berkati juga mereka yang sedang dalam proses perawatan, kesembuhan, pemulihan. Berkati mereka juga yang sudah berhari, berminggu, berbulan yang terus ada dalam perawatan. Tuhan, Kau juga yang peliharakan supaya mereka tetap terus berharap kepada Engkau, karena tidak ada sesuatu pun yang mustahil dalam Engkau. Bapa, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin mereka harus bekerja keluar kota, keluar negeri, bahkan meninggalkan keluarga mereka. Tuhan juga yang pelihara mereka, jaga Tuhan, sehingga apapun yang mereka Tuhan hadapi, mereka senantiasa di dalam Tuhan. Demikian juga Tuhan untuk anak-anak kami mungkin yang studi keluar kota, luar negeri, Tuhan lindungi mereka. Sekalipun mereka jauh dari orang tua mereka, Tuhan jaga pelihara. Dan biarlah mereka juga menemukan komunitas yang bagus, yang benar, yang bisa membawa mereka dalam pertumbuhan iman mereka. Terima kasih Bapa. Tuhan, ajar kami juga untuk selektif dalam memilih teman-teman, supaya kami juga boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Sekalipun kami menerima semua orang, tapi biarlah kami selektif dalam memilih teman yang kami jadikan sebagai komunitas. Karena itulah yang akan membangun, yang bisa menopang, menolong kami satu persatu. Tuhan, terima kasih. Seluruh kehidupan kami hari ini, kami percayakan kepada Engkau. Berkatilah dan pimpinlah
supaya kehidupan kami boleh hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan ajar kami untuk kami tak henti-hentinya rendah hati di hadapan-Mu, merendahkan diri di hadapan-Mu, mengakui setiap dosa kesalahan kami. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kita berdoa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan saja. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari pagi hari ini sepanjang hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara, selamat beraktivitas, selamat berkarya, dan biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini boleh menjadi rema bagi kita. Betapa mengakui dosa itu juga adalah penyembahan. Tuhan memampukan kita untuk dengan rendah hati mengaku dosa di hadapan-Nya. Dan biarlah melalui kerendahan hati kita dalam mengaku dosa, Tuhan dipermuliakan. Sekali lagi, selamat berkarya, Tuhan memberkati kita. Shalom, Immanuel.